Chris, number 3, percussion. Chris Van, laki yang dikenal dengan topeng hidung panjang dan kekuatan tak terbendung. Bergabung dengan Slipknot membuatnya menjadi bagian dari band paling brutal di dunia. Namun perjalanannya penuh dengan cerita dari kebersamaan yang membara sampai perpecahan yang menyakitkan. Semua itu menjadikannya sebagai sosok yang tak pernah dilupakan oleh penggemarnya. Dan inilah kisahnya. Cerita kali ini dibuka oleh seorang pria bernama Christopher Michael Van atau yang lebih dikenal sebagai Chris Van. Ia lahir pada 24 Februari 1973 di Iowa, Amerika dari pasangan Yahudi keturunan Norwegia. Ayahnya adalah seorang pengusaha sedangkan ibunya hanya seorang ibu rumah tangga. Sejak kecil Chris dikenal sebagai anak ceria, humoris dan mudah bergaul yang membuatnya disukai oleh teman-temannya. Ia bersekolah di sekolah swasta dan dibesarkan oleh keluarga sederhana yang selalu berpikir terbuka. Ia mulai mengenal musik ketika berusia 5 tahun setelah mendengarkan The Beatles untuk pertama kalinya. Menurut beberapa sumber, orang tua Chris tidak pernah melarang anaknya melakukan apapun asal tidak melanggar hukum dan norma sosial yang berlaku di Amerika. Hal itu membentuk karakter dan kepribadian Chris yang dikenal tegas, disiplin, serius, namun suka bercanda. Kemudian, ketika ia berusia 10 tahun, Chris mulai menyukai musik rock dan heavy metal hingga mengkoleksi kaset beberapa band legendaris seperti Black Sabbath, Metallica, Motorhead, dan masih banyak lagi. Ia juga mulai belajar bermain drum setelah mendapatkan set drum pertamanya sebagai hadiah ulang tahun. Meski begitu, Chris tidak pernah meninggalkan pendidikan karena menurutnya pendidikan jauh lebih penting dari apapun. Setelah lulus sekolah dengan nilai yang memuaskan, Chris berhasil mendapatkan beasiswa dari universitas ternama berkat kecerdasannya yang luar biasa. Ia akhirnya bergabung dengan tim football di kampus dan mulai menyukai olahraga golf setelah diajarkan oleh temannya. Konon Chris pernah mengatakan jika ia ingin menjadi pemain golf profesional sebelum mengenal musik metal jauh lebih dalam. Pada tahun 1993, Chris Van bertemu dengan Sean Cohen untuk pertama kalinya yang membuatnya mulai terlibat di skena musik bawah tanah. Mereka berdua selalu terlihat nongkrong bersama dan selalu diskusi terkait isu politik sampai perkembangan musik dunia. Konon Sean adalah orang pertama yang mengenalkan Chris kepada Paul Gray dan Joy Jordison yang telah memiliki nama besar di skena metal Amerika. Chris juga sempat menjadi drummer di beberapa band lokal dengan membawakan lagu cover bersama teman-temannya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995, Chris datang ke acara komunitas untuk menyaksikan penampilan Sean Cohen bersama band barunya yaitu Slipknot. Aksi panggung Slipknot yang brutal, kejam, dan mengerikan membuat Chris sangat mengagumi band tersebut dan saat diwawancara, Chris pernah mengatakan jika ia adalah penggemar berat dari Slipknot. Pada tahun 1997, Chris memutuskan keluar dari rumah untuk belajar hidup mandiri meski sempat ditentang oleh kedua orang tuanya. Ia kemudian tinggal di apartemen murah dan bekerja sebagai teknisi listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di periode tersebut, pertemanan Chris, Sean, dan Paul Gray menjadi semakin dekat karena memiliki banyak kesamaan yaitu dalam bermusik. Sean sampai meminta Chris untuk menjadi teknisi drum Joy Jordison dan langsung ia terima karena ingin mencari pengalaman baru. Kemudian setelah Brandon memilih keluar dari Slipknot pada tahun 1998, Chris direkrut sebagai personil untuk menggantikan Brandon sebagai pemain perkusi dan hal itu karena Sean merasa jika Chris memiliki energi yang cocok dengan Slipknot. Beberapa hari kemudian, Chris merancang topeng putih dengan hidung panjang yang terinspirasi dari karakter kartun fiksi bernama Pinocchio. Topeng tersebut dianggap sebagai salah satu topeng personil Slipknot paling ikonik karena memberi kesan jenaka namun terlihat menyeramkan. Menurut beberapa sumber, topeng yang dirancang oleh Chris sendiri melambangkan sikap dan kepribadiannya yang ceria, humoris namun liar ketika berada di atas panggung. Hal itu menambah kesan jika Slipknot adalah band yang mengerikan, distorsi, dan sangat liar.
Namun ada juga yang menganggap jika topeng Pinocchio yang digunakan oleh Chris adalah sindiran terhadap komersialisasi industri musik dan kebohongan dalam masyarakat sesuai dengan ideologi Slipknot yang selalu mengkritik kemunafikan sosial. Bergabungnya Chris ke dalam formasi membuat musik Slipknot berubah menjadi lebih liar, keras, dan lebih agresif. Kombinasi antara Chris dan Soundcrehen mampu mengubah suasana panggung menjadi lebih artistik dan lebih teatrikal. Keduanya selalu tampil bersebelahan hingga melakukan aksi gila seperti melompat dari atas panggung, memukul tong, dan memprovokasi para penonton. Hal itu membuat mereka berdua berhasil menciptakan chemistry yang sempurna di mana Sound menampilkan aksi panggung yang gelap dan artistik, sedangkan Chris menjadi sosok energik, jenaka, dan humoris. Beberapa pengamat sampai menggambarkan mereka sebagai dua perkusi gila yang memiliki kemampuan luar biasa. Pada tahun 1999, Slipknot menggelar tur besar ke beberapa negara setelah merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial. Selama tur berlangsung, Chris mulai mengembangkan pesonanya dengan menggeleng kepala ketika bermain perkusi sampai menjadi backing vokal selama pertunjukan. Ia selalu menjadi penghibur dan penyemangat bagi teman-temannya karena selalu bertingkah konyol dan membuat lelucon di atas panggung. Selain itu, ia selalu mengelus hidung panjangnya, seperti melakukan masturbasi yang membuatnya terlihat lebih menonjol dibandingkan personil lainnya. Di balik sikapnya yang humoris dan suka bercanda, Chris ternyata mempunyai sisi gelap yang jarang diketahui publik, di mana ia selalu membuat pesta dan mengkonsumsi alkohol berlebihan. Ia juga selalu mabuk di atas panggung, membuat kerusuhan dan jarang terlibat latihan dengan berbagai alasan. Di sisi lain, ketika permusuhan antara Slipknot dan Mushroomhead menjadi semakin membesar, Chris menjadi anggota Slipknot yang paling santai dalam menanggapi konflik tersebut. Saat diwawancara, Chris mengatakan jika permusuhan yang terjadi adalah tindakan konyol yang digoreng media demi rating dan keuntungan pribadi. Ia tidak peduli tentang siapa yang menggunakan konsep topeng lebih awal, karena Slipknot hanya melakukan apa yang harus mereka lakukan. Ia juga menegaskan jika Slipknot bukan tentang topeng, melainkan tentang musik, energi, dan identitas yang unik. Meski Slipknot selalu mendapatkan hinaan dari penggemar Mushroomhead, namun Chris memilih fokus dengan musiknya dibandingkan terlibat drama yang menurutnya tidak berguna. Chris mengatakan jika ia tidak pernah membenci Mushroomhead seperti apa yang diberitakan oleh banyak media. Pada tahun 2001, Slipknot merilis album keduanya yang membuat nama mereka menjadi semakin dikenal secara internasional. Dalam album tersebut, Chris muncul dengan topeng baru yang lebih gelap dan warna kusam yang terlihat seperti kulit kotor, memperkuat nuansa horor yang lebih intens. Chris kemudian mulai menjauh dari alkohol setelah mendapatkan teguran dari Paul Gray yang digambarkan sebagai leader atau pemimpin di Slipknot. Di periode tersebut, Chris dikenal sebagai anggota Slipknot paling berisik dan paling ekspresif dengan menampilkan aksi lucu, aneh, bahkan berbahaya. Ia selalu menarik konyol di atas panggung, mengejek para penonton, dan berpura-pura ngupil untuk menciptakan efek panggung yang membuatnya mudah dikenal oleh penontonnya. Chris sampai pernah terjatuh beberapa kali bersama drum perkusinya karena aksinya yang liar selama pertunjukan. Pada bulan Juni masih di tahun yang sama, Slipknot menggelar tur dunia untuk mempromosikan album keduanya. Dalam tur tersebut, Chris selalu menjadi korban dari keisengan teman-temannya karena sikap dan tingkahnya yang kocak. Ia juga selalu diledek oleh Sid Wilson, Corey Taylor, dan Joy Jordison karena topengnya yang dianggap sangat konyol. Meski begitu, Chris tidak pernah marah atau tersinggung karena ia tahu jika teman-temannya hanya bercanda. Bahkan Paul Gray pernah mengatakan jika Chris adalah anggota Slipknot yang mampu mencairkan suasana dengan tingkahnya yang konyol, dan hal itu membuatnya dianggap sebagai sosok paling penting dalam formasi Slipknot. Namun setelah menggelar tur yang melelahkan pada tahun 2002, Slipknot memutuskan vakum sementara yang dipicu akibat kelelahan dan ketegangan internal. Selama vakum, Chris tidak seproduktif Corey Taylor dan Joy Jordison yang mendirikan band proyek sendiri. Ia memilih kembali ke kehidupan normalnya
untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan kedua orang tuanya. Kemudian ia kembali nongkrong bersama teman-temannya karena Chris memang dikenal sebagai anggota Slipknot yang paling low profile. Meski begitu, Chris tetap berlatih bersama Slipknot dan sempat terlibat dalam proyek yang tidak pernah dipublikasikan. Menurut beberapa sumber, Chris adalah orang yang tetap menjaga ikatan personil Slipknot di saat Slipknot hampir bubar karena masalah internal. Pada tahun 2004, Slipknot akhirnya muncul kembali dengan menampilkan topeng baru yang dikenal sebagai Death Mask. Topeng tersebut dibuat dari cetakan wajah asli para anggotanya dengan tampilan mengerikan seperti mayat yang membusuk. Konon ide topeng barunya digagas oleh Chris dan Sean Crahan untuk mempromosikan album ketiga Slipknot yang akan segera dirilis. Death Mask juga digunakan ketika sesi foto, wawancara, dan tampil di acara penghargaan yang digelar di Belgia. Kemudian setelah album baru mereka akhirnya resmi dirilis, album tersebut mendapatkan banyak pujian kritis, menempati nomor 1 di beberapa negara, dan 2 lagu mereka berhasil memenangkan penghargaan bergengsi sebagai lagu metal terbaik. Selama menjalani tur Eropa dan Amerika Selatan, Chris menggunakan topeng warna merah lengkap dengan hidung panjang khas Pinocchio. Ia tetap mempertahankan figur jenaka namun lebih profesional dan mulai menunjukkan rambut panjangnya yang membuat penampilan Chris terlihat sangat berbeda dibandingkan sebelumnya. Namun topeng barunya membuat Chris susah bernapas karena didesain dengan kulit yang lebih tebal, berat, panas, dan minim udara. Bahkan ketika menggelar pertunjukan di Brazil, Chris mengalami sesak napas dan hampir pingsan karena mengalami dehidrasi. Ia pernah mengeluh jika leher dan punggungnya mengalami rasa sakit karena headbang dengan topeng yang berat, dan hal itu membuat Chris memutuskan merancang topeng sendiri. Di tengah ketenaran Slipknot yang semakin meningkat, mereka memutuskan kembali vakum pada tahun 2006 dengan alasan yang tidak dijelaskan. Para personilnya kemudian kembali memilih bersama band proyekannya masing-masing, sedangkan Chris kembali memilih berkumpul bersama keluarganya. Selain itu, Chris melanjutkan hobinya sebagai pemain golf dan menjadi bintang tamu di berbagai acara televisi. Meski ia dikenal sebagai anggota paling santai dan jarang terlihat, namun Chris terlibat langsung dalam pembuatan album keempat Slipknot yang dirilis pada tahun 2008. Ia kemudian terus mengembangkan aksi panggungnya dengan melakukan berbagai aksi gila yang membuatnya selalu mengalami luka-luka. Pada tahun 2010, Chris merasa terpukul setelah mendapatkan kabar jika Paul Gray ditemukan meninggal dunia akibat overdosis. Ia kemudian menghubungi Sid Wilson dan istri Paul Gray karena tidak percaya dengan berita yang tersebar di media. Saat diwawancara, Chris mengatakan jika ia dan Paul memiliki hubungan yang dekat bukan sebatas rekan kerja. Paul selalu menjadi orang pertama yang menegurnya jika ia membuat kesalahan, sampai dipanggil Joker karena Chris selalu membuat Paul tertawa dengan tingkah konyolnya. Chris sampai menganggap Paul seperti kakaknya sendiri karena selalu memberinya motivasi dengan dorongan secara emosional. Kemudian setelah kematian Paul yang menggemparkan dunia, Sean Crahan mengambil alih tugas Paul sebagai sosok paling dominan di band Slipknot. Hal itu karena Sean dikenal sebagai orang yang serius, konseptual, dan sangat mendalami seni di balik band Slipknot. Chris sering menyebut Sean sebagai figur senior karena selalu terlibat dalam semua aspek kreatif seperti menciptakan aransemen, konsep topeng, dan masih banyak lagi. Chris sangat menghormati Sean karena ia adalah orang pertama yang membawa Chris masuk menjadi bagian dari Slipknot. Pada tahun 2011, Slipknot muncul di festival musik tahunan dengan melibatkan Donnie Steele untuk menggantikan mendiang Paul Gray. Slipknot kemudian menggelar tur Eropa yang sempat tertunda dan menjadi band pembuka untuk Iron Maiden, juga Metallica. Selama pertunjukan, Donnie sengaja tampil di belakang Joey Jordison agar tidak terlihat penonton, dan hal itu karena Donnie tidak ingin terlihat mencolok sebagai basis sementara. Namun setelah merekrut Jay Weinberg dan Alessandro Venturella atau V-Man pada tahun 2014, formasi Slipknot akhirnya kembali stabil meski harus kehilangan Joey Jordison yang mengundurkan diri dari band.
Slipknot akhirnya merilis album terbarunya yang dipersembahkan untuk mengenang kematian mendiang Paul Gray. Pada tahun 2018, Chris mulai terlibat konflik dengan Sean Curran dan Corey Taylor yang dipicu karena masalah finansial. Chris merasa ditipu dan dikhianati oleh temannya sendiri karena tidak transparan terkait pendapatan selama tur, pertunjukan, merchandise, dan penjualan album. Menurutnya, ia hanya mendapatkan bayaran lebih sedikit dibandingkan personel lainnya seperti Sid Wilson, Jim Root, dan Craig Jones. Meski sempat dibicarakan dengan pihak manajemen, namun masalah tersebut akhirnya semakin membesar setelah Chris menggugat Sean dan Corey ke pengadilan pada tahun 2019. Ia akhirnya memutuskan keluar dari Slipknot yang membuat penggemarnya sangat kecewa dan digantikan oleh Michael Vev atau yang lebih dikenal Tortilla Man. Di sisi lain, Chris Van dikenal sebagai anggota Slipknot paling ikonik dengan topeng Pinocchio yang telah menjadi ciri khasnya. Ia adalah orang paling kocak di antara personil lainnya karena selalu membuat teman-temannya tertawa dengan tingkah lakunya. Meski telah keluar dari Slipknot, namun para penggemarnya sangat merindukan sosok Chris yang humoris, konyol, dan suka bercanda. Mereka sampai menyebut Chris sebagai sosok ikonik yang tidak bisa digantikan oleh siapapun, termasuk Tortilla Man. Lalu film pun selesai. Chris Van mengajarkan bahwa di balik topeng dan dentuman keras perkusi ada dedikasi tanpa henti. Meski langkahnya terhenti di Slipknot, namun jejaknya tetap abadi dalam setiap hentakan musik yang pernah ia mainkan. By Tukang Cuangki.